adanya seekor hiu yang berkepala 4, bahkan di buntutnya juga tumbuh kepala. Jadi di hiu ini mempunyai 5 kepala. Waduh, jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok pemuda yang sedang berlibur di tengah laut. Di saat mereka sedang asik dengan kegiatannya masing-masing, tiba-tiba ada hiu yang mendekat ke arah kapal mereka. Dan mereka pun habis dimamam oleh hiu berkepala 4 itu. Buset. Setelah kejadian itu, polisi pun mulai menyelidiki ke lokasi dan mereka menemukan kamera bekas pria yang dimamam oleh hiu tadi. Alangkah terkejutnya para polisi mengetahui bahwa mereka semua hilang bukan karena diculik, tapi dimamam oleh ikan hiu berkepala 4. Scene pun berpindah ke pusat penelitian kelautan. Ini adalah Dr. Yos, ilmuwan yang ada di sana, dan saat ia sedang praktek kepada murid-muridnya, tiba-tiba polisi yang tadi datang ke sana untuk menanyakan apakah benar ada hiu yang hulunya ada 4. Terus Dr. Yos pun menyangkalnya, mana ada hiu berkepala 4, hiu itu berkepala 2 aja nggak tahan lama, langsung mati. Kepala penelitian pun, yakni kita panggil saja Pak Kepala ya, tidak mempercayai hal itu. Walaupun polisi sudah menunjukkan foto-fotonya, tetap saja si dokter dan Pak Kepala tak percaya. Mungkin itu hanya editan belaka saja. Tapi berhubung kepikiran terus, takutnya memang benar ada hiu berhulu 4, Pak Kepala dan Dr. Yos pun beserta murid-muridnya akan menelusuri lautan. Sesampainya di tengah laut, mereka menaburkan darah hewan yang masih segar untuk memancing si hiu datang. Berjam-jam mereka menunggu, namun hiunya tak kunjung muncul. Tapi panjang umur, hiunya pun nongol, tapi malah hilang lagi. Haduh. Namun, tiba-tiba, waduh, naas bagi Supri, ia harus tak terselamatkan. Setelah kejadian itu, semua orang pada bengong dan menyesal mereka telah melakukan hal ini, dan ujung-ujungnya mah angger, hiunya nggak dapet tapi malah ada korban jatuh. Emang nangkep hiu itu segampang nangkep belut? Setelah sampai di dermaga, mereka pun diinterogasi oleh kedua polisi yang sama untuk dimintai keterangan, dan setelah mereka menerangkan tentang hiu berkepala 4 pun, polisi makin yakin bahwa memang ada hiu berhulu 4 yang memang harus segera diamankan. Namun di sini Pak Kepala memilih untuk menyembunyikan hal ini saja, karena lumayan kalau hiu itu ditangkap, dia bisa jadi bahan penelitian oleh Dr. Yos, dan nanti kan bisa dijual lagi gitu kan oleh si Pak Kepala, terus dapat uang. Awalnya Dr. Yus menolaknya karena itu tindakan ilegal, namun ada benarnya juga, hiu itu harus diteliti olehnya. Kalau sampai dibawa oleh pihak pemerintah, pasti Dr. Yus tak bisa menelitinya. Di keesokan harinya, Pak Kepala mengumumkan niatnya pada murid-muridnya. Awalnya para murid itu tak setuju gitu loh ya, karena itu terlalu berbahaya. Namun demi Supri, mereka akan membalaskan dendamnya kepada hiu itu. Di keesokan harinya, Dr. Yos beserta murid-murid menuju dermaga dan menemui kenalannya Dr. Yos yang katanya sudah ahli dalam menangkap ikan jenis apapun. Kita panggil saja Reed. Di sini Pak Kepala meminta Reed untuk membantunya menangkap ikan hiu itu hidup-hidup. Namun seperti biasa, uang adalah baterai. Tanpa uang, Reed tak mau membantunya. Pak Kepala pun akan memberikan imbalannya 2 kali lipat jika hiunya berhasil ditangkap. Kita pun dialihkan kepada wisatawan yang sedang berwisata di lautan itu, dan mereka melihat paus bungkuk yang sedang teratraksi. Namun datanglah hiu kepala 4 yang langsung menerkam pausnya. Singkat cerita, untungnya mereka sampai di dermaga di saat hiu itu mengejarnya, dan satu anggota polisi berusaha menembaknya. Namun sayang, si polisi lah yang harus maut. Kita pun dialihkan ke Reed yang siap menembak karena hiunya sudah tiba-tiba ada di sana. Namun bisaannya si hiu muncul dari bawah kapal yang langsung menerkam Lucy di situ. Tapi untungnya si hiu berhasil ditembakkan alat pelacak oleh Reed. Dan uniknya lagi nih ya, si hiu ini muncul kepala lagi di buntutnya dan sekarang menjadi hiu berkepala 5. Beuh. Setelah kejadian itu, Dr. Yos memutuskan bekerja sama dengan polisi untuk menangkap ikan hiu itu karena si hiunya sudah memakan banyak korban. Jadinya mereka berencana membunuhnya sajalah. Dan untuk urusan Pak Kepala, batalkan saja daripada ada korban jiwa lagi.
Kenapa nggak dari awal aja ya mereka begini? Singkat cerita mereka sudah OTW menuju tengah laut dan mereka pun berpencar. Dr. Yos pun menenggelamkan alat pemancar suara lumba-lumba karena yang kita ketahui hiu itu risih kalau ada lumba-lumba jadi bisa pergi. Itu hanya sebagai alat penjebak hiu saja ya. Sementara di kapal polisi itu terdeteksi adanya hiu datang. Sementara Reed mulai menyuruh yang lain membuang darah dan cincangan daging hewan untuk memancing si hiu. Dan bisaannya si hiu bersembunyi di bawah kapal polisi sehingga tak terlihat di radar. Di saat polisi wanita mengecek ke depan kapal, tiba-tiba hiu itu menyundul kapal dan polisi wanita pun terjatuh dan langsung dimamam oleh si hiu. Naas bagi polisi wanita yang harus maut. Baling-baling kapal polisi pun digigit oleh si hiu sehingga membuat kapal polisi tak bisa jalan. Sementara itu si hiu sedang menuju kapal Reed dan sayangnya panah radarnya terlepas dari perut hiu itu sehingga mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan hiu. Tapi untungnya si hiu memakan umpan jebakan yang sudah ada bom di dalamnya sehingga inilah yang terjadi. Tapi ternyata ada hiu berhulu opat lainnya di bawah yang dimana langsung merusak baling-baling kapal mereka sehingga membuat kapal tak bisa jalan. Reed pun meminta bantuan pada si polisi untuk mendatangkan bantuan helikopter. Si polisi pun mengkonfirmasinya. Di saat mereka sedang kebingungan, si hiu malah menenggorkan kepalanya pada kapal yang membuat si Lisa jatuh ke laut. Jack yang takut ia kenapa-napa mencoba menolongnya. Hampir saja mereka jadi santapan hiu itu. Namun dengan bantuan Pak Kepala mereka selamat. Namun Pak Kepala lah yang harus tak selamat. Singkat cerita helikopter bantuan pun datang. Namun tiba-tiba buset, helikopter pun diembat. Pada awalnya mereka mengira si hiu sudah mati. Namun sayangnya si hiu masih hidup. Mengetahui hal itu, Reed tak ada cara lain. Ia harus berkorban. Ia akan menancapkan kail raksasa pada hiu dan ia akan ikut bersamanya. Jika jaraknya sudah jauh dari kapal, baru ia akan ledakan bom terakhirnya. Maka beginilah jadinya. Ikan hiunya berhasil dimusnahkan dan Reed pun selamat. Pada akhirnya semua ini berakhir dan film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Jadi gimana teman-teman yang menurut kalian? Bisa langsung saja komen di kolom komentar ya. Yang mau request film bisa langsung saja komen di kolom komentar. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.